Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sebelumnya. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Hari ini saya mau berbagi tips menambahkan satu elemen pada mobil teman-teman, tetapi elemen ini cukup membantu ketika teman-teman di waktu malam hari berkendara, tidak ada lampu dan teman-teman perlu mencari sesuatu barang, mungkin barangnya cukup kecil, tanpa perlu menyalakan lampu HP ataupun lampu yang di bagian kabin atas ini. Karena kalau teman-teman mencari barang di bagian bawah ini ya, sedangkan kalau kita lagi berkendara, ini akan cukup mengganggu untuk pengendara mobil. Jadi gimana caranya kita mau mencari sesuatu? Ini yang project kali ini akan saya buat adalah di laci dashboard. Kita mencari sesuatu di malam hari tapi tidak mengganggu pengendara di sebelah. Jadi ini akan saya demokan sepintas. Jadi ketika teman-teman menyalakan menyalakan lampu kecil, maka kalau dibuka lacinya cukup terang teman-teman. Nah seperti ini, akan keluar seperti ini. Nah kalau ditutup otomatis akan mati. Buka, mati. Nyala, mati, dan seterusnya. Nah lampu laci dashboard ini saya ikutkan jalurnya ke kelistrikan lampu atau kelistrikan mobil di saklar lampu ini, lampu kecil ya, atau lampu kota. Teman-teman bisa pakai istilah teman-teman sendiri. Jadi asumsi saya, kenapa kok saya ikutkan jalur kelistrikan seperti ini? Asumsi saya perlu mencari sesuatu di laci dashboard ketika butuh penerangan, ya otomatis di sore hari atau di malam hari. Dan di sore hari atau di malam hari atau di basement biasanya pasti kita umumnya ya, kalau saya pribadi kebiasaan selalu menyalakan lampu kecil biar ada ambience yang agak terang di mobil ya. Kebetulan project kali ini yang saya pakai untuk percontohan adalah Avanza tipe E. Nah, gimana caranya untuk menambahkan lampu di laci dashboard? Yuk kita lanjut ke video tutorial berikutnya. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Jadi ini supaya waktu syuting nggak terlalu gelap ya, jadi saya nyalakan aja lampu di bagian kolong. Jadi yang pertama-tama jalur kelistrikan ini kita ambil. Kenapa saya ambil untuk ketika nyalakan lampu kota, lampu kecil? Yang pertama sih saya males ya untuk bongkar atau ambil jalur yang terlalu jauh di bagian saklar, karena ini kebetulan mobil Avanza ini sudah ada head unitnya. Jadi saya ambil kelistrikannya dari kabel head unit untuk iluminasi. Jadi kalau teman-teman sadar atau perhatikan, di head unit teman-teman pasti ada kabel iluminasi. Ketika menyalakan lampu kecil atau lampu besar, maka tombol di bagian sini akan menyala teman-teman. Atau ada dimmer, ada fitur dimmernya juga, samalah. Yang penting ada jalur pasti di bagian head unit. Nah kita ambil aja min plusnya. Setelah kita ambil min plusnya, lalu kita rangkai si lampu LED itu. Akan tetapi kita tambahkan satu buah alat, yaitu saklarnya seperti saklar switch mouse. Nanti akan saya fotokan di bagian atas ini, nanti akan saya insertkan fotonya seperti itu. Jadi saklar ini ketika dia punya, kalau nggak salah punya dua mode, yaitu NC atau normally close dan NO normally open. Jadi kalau open, arus listrik positifnya akan mengalir ke tempat lampu ini, dari head unit ke lampu, maka akan nyala seperti ini. Nah kalau posisi ini laci saya tutup, jadi
switch saklarnya akan tertekan menjadi normally close. Nah seperti ini, maka lampunya akan mati otomatis dia. Nah tapi karena ini saya gabungkan dengan switch saklar lampu kecil ya seperti ini, maka ketika saya matikan lampu kecil, walaupun ini posisi terbuka, pasti akan mati lampunya. Oke, yang teman-teman lihat ya, seperti ini. Kita nyalakan lagi lampu kecilnya, akan nyala normal. Kalau laci ditutup, oke, yang pertama kali kita mesti lakukan adalah kita bongkar frame head unit atau frame AC ini. Ntar nanti akan saya tunjukkan. Jadi caranya itu gampang, teman-teman tinggal tarik aja ya di bagian AC sini. Nanti setelah tarik akan kelihatan di bagian ini ada baut 4. Setelah itu kita tarik, kita akan cari lampu iluminasi. Oke, sebentar. Oke, setelah itu, setelah kita cabut frame AC, nah seperti yang teman-teman bisa lihat ya di bagian saya nyalakan guys. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian sini ada 4 baut. Biasanya mobil kan punya spesial kan, jadi usahakan teman-teman pakai kopling atau baut kopling yang bagian ada magnet. Oke, jadi setelah kita buka teman-teman, nah seperti ini kita bisa bongkar. 1, 2, 3, lalu 4. Kita mulai di sini. Teman-teman bisa lihat bagian belakangnya pakai kabel yang bersambungan. Sebentar kita buka sistem. Oke, jadi ini sebentar ya, karena saya nggak bisa narik terlalu panjang. Jadi ini teman-teman cari aja. Ini kabel yang saya pakai di bagian mana? Nah ini, teman-teman bisa cek kabelnya adalah kabel iluminasi. Nih, kabel iluminasi. Bisa cek, tapi teman-teman bisa cek di head unit teman-teman masing-masing ya. Jadi iluminasi. Nah iluminasi ini nanti akan kita sambung ke head unit, ke kabel yang positif. Ini nanti kita tarik langsung positifnya. Nah, ini iluminasi adalah positif. Nanti kabel groundnya akan kita sambungkan ke kabel minusnya akan kita sambungkan ke ground atau bodi mobil. Jadi setelah teman-teman sambungkan, lalu masukkan ke
positifnya ke rangkai ke sini dulu, ke bagian switch atau saklar. Dari switch atau saklar baru ke masuk positif, baru masuk ke positifnya si lampu ini. Biasanya positif lampu ada garis stripe merahnya itu, sedangkan yang polos adalah negatif. Nah, negatif itu nanti teman-teman bisa masukkan ke bodi mobil. Oke, kita bongkar sekalian ya di bagian laci ini. Bongkar laci dashboard Avanza gampang, tinggal teman-teman tarik aja. Oke, sudah ditarik, langsung bisa terlepas. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini. Di bagian ini nanti teman-teman cek aja bagian yang groundingnya sih kalau saya gampang letakkan di sini aja langsung. Nah, ini yang saya bilang untuk normally close dan normally open ya. Teman-teman pakai aja yang normally open ya kalau saya nggak salah. Normally open supaya lampu bisa nyala. Tertekan akan mati. Posisinya letakkan di bagian bawah sini, jadi cukup bersembunyi dan teman-teman bisa menggunakan ini untuk ketika malam hari. Teman-teman sebenarnya untuk ambil jalur positif bisa banyak macam ya. Bisa teman-teman langsung dari jalur sekring, kalau nggak salah di bagian sini, di bagian soket lighter itu ada arus positif juga, teman-teman bisa ambil. Terserah sih, bebas, tapi saya nggak mau ribet, ambil aja gampangnya di bagian head unit. Setelah semuanya dirangkai, tinggal ini teman-teman trial and error ya, gimana caranya nutup paling enak, kapan posisinya pas di mana. Setelah oke, nanti tinggal teman-teman rapikan lagi, dikonekkan lagi, setelah itu selesai deh. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Oh iya teman-teman, saya lupa mau kasih info sedikit tambahan. Jadi kalau teman-teman menggunakan switch atau saklar yang modelnya lempengan seperti ini, nah alangkah baiknya sebenarnya saya sih biasa kadang kalau sebelum punya ini istilahnya klip atau skun model gepeng ini, ini akan lebih aman jika teman-teman menggunakan ke sini daripada dililit kawat. Takutnya kalau terkena goncangan atau seperti apa bisa kendor. Jadi skunnya tinggal teman-teman rakit aja di kabel, lalu langsung dimasukkan ke sini, ke bagian ini slot. Oke, jadi kita masukkan ke oke. Nah, kalau misalkan skunnya posisi sudah masuk seperti ini, nah ini kalau terkena goncangan sekalipun lebih aman ya teman-teman. Oke, nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian situ. Tambahan lagi, kalau untuk yang ke bagian baut ground lingkaran ini, teman-teman bisa pakai skun yang lingkaran model seperti ini ya. Jadi ini lebih aman daripada dililitkan bisa sih, tapi lebih aman seperti ini. Jadi goncangan pun aman. Nah, ini sudah kita rangkai semua, kita masukkan lagi. Oke teman-teman, kembali lagi. Ini setelah saya rakit semua, saya kembalikan bor baut, saya rapikan juga di bagian dashboard. Nah, ini memang tadi saya ngeset kabelnya agak kurang panjang, jadi
mungkin agak sedikit tidak rapi ya. Jadi teman-teman perlu ukur juga lain kali supaya lebih pas, supaya tidak keluar. Mungkin teman-teman kalau yang mau agak repot sedikit dan lebih rapi, di bagian sini bisa dibongkar dibor sedikit maksud saya, untuk masuknya masuknya si kabel ini supaya tidak tergeser-geser, jadi tidak keluar seperti ini supaya lebih rapi. Oke, kita tes semuanya termasuk head unit juga. Kita coba nyalakan mesin, kita nyalakan head unit. Coba ini kita tutup dulu ya teman-teman. Kita nyalakan head unit, kita tes. Kalau kita nyalakan lampu kecil, nah bisa teman-teman lihat ini akan meredup, mati, nyala. Nah kan ini ada filter dimmernya, jadi dimmer ini akan connect ke illuminasi di kabelnya itu. Nah setelah ini nyala, coba kita tes. Oke, seperti di awal ya. Jadi ketika kita tutup bagian laci, teman-teman bisa lihat, nah, itu ada suara tekanan akan muncul, suara tekanan, dan lampunya akan mati. Sebentar saya matikan supaya lebih enak. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan nyala. Oke, bagian sini akan terlihat. Mati, nyala, lalu mati. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga nanti saya akan bisa tetap selalu share tips atau tutorial mengenai DIY seputar otomotif.